بسم الله الرحمن الرحيم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم Kemudian ya fidina azakullah, kalau ujian itu, kalaupun musibah itu, kalaupun bala ataupun bahkan kalau itu disebut ukubah datang kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Dan kita tidak bisa menghindar dari ini. Iya. Dari mulai kita bangun, kita senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencocoki syariatnya. Diperintah dengan suatu perintah, dilarang dengan suatu larangan. Ayahsabul insanu ayutruka sudah. Apakah manusia dibiarkan diciptakan begitu saja tanpa diuji? Sehingga seorang sunni afidina azakullah memahami betul bahwasanya hidup ini adalah tempatnya ujian. Tempatnya dia musafir untuk menuju kepada kehidupan yang lebih kekal abadi. Dan di dalam safar itu banyak sekali ujian. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Banyak sekali rintangan, bahkan disebutkan sebagai potongan-potongan azab. Kesedihan menerpa diri kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Musibah demi musibah dan seterusnya, bencana demi bencana. Kemudian apa yang harus kita siapkan? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. ikhwani fidin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku, bapak-bapak dan para ummahat yang semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang ini Allah kumpulkan kita untuk terus semangat saling nasihat-menasihati di antara kita di dalam menggali warisan yang diwariskan oleh para pendahulu kita yang saleh, untuk menjadikan bimbingan bagi kita ketika menghadapi pahit dan getirnya kehidupan ini, suka dan dukanya kehidupan ini, sehingga kita senantiasa berada di atas sabili sunnah, jalan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas akhlak dan adabnya seorang muslim ketika ditimpa musibah dan kesedihan hidup, dan sudah menjadi sunatullah. Hampir-hampir seluruh manusia, terutama kaum muslimin, tidak kosong, terus mendera mereka di dalam kehidupan mereka dari berbagai macam musibah, bala, bahkan ukubah. Mereka ditimpa musibah, bala, serta hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga ya fidina azakallah, kita sebagai kaum muslimin yang diberikan pegangan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, iya, tidak lari dari ujian. Karena dijelaskan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan diuji. Pasti kalian akan diuji berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa, kematian, ya buah-buahan dan seterusnya. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, semakin dia tinggi imannya, semakin dia banyak ketaatannya, semakin dia mendekati
akidahnya, ibadahnya, akhlaknya sebagaimana akhlak para anbiya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man asyadu balaan?" Siapa orang yang paling berat ujiannya ya Rasul? Al-anbiya, summa salihin, summa al-amsal wal amsal. Para nabi, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian yang semisal dengan mereka yang di bawahnya dan di bawahnya. Inna fi dina azakullah. Sehingga di dalam pertemuan ini memberikan gambaran kepada kita supaya kita menjadi sunni ataupun kaum muslimin secara umum sebagai orang-orang yang siap hidup di darul bala, siap hidup di negeri ujian, yaitu dunia. Iya. Kemudian ya fidina azakullah, kalau ujian itu, kalaupun musibah itu, kalaupun bala ataupun bahkan kalau itu disebut ukubah datang kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Dan kita tidak bisa menghindar, tidak bisa menghindar dari ini. Iya. Dari mulai kita bangun, kita senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencocoki syariatnya. Diperintah dengan suatu perintah, dilarang dengan suatu larangan. Ayahsabul insanu ayutruka sudah. Apakah manusia dibiarkan diciptakan begitu saja tanpa diuji? Sehingga seorang sunni afidina azakullah memahami betul bahwasanya hidup ini adalah tempatnya ujian, tempatnya dia musafir untuk menuju kepada kehidupan yang lebih kekal abadi. Dan di dalam safar itu banyak sekali ujian. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Banyak sekali rintangan, bahkan disebutkan sebagai potongan-potongan azab. Kesedihan menerpa diri kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Musibah demi musibah dan seterusnya, bencana demi bencana. Kemudian apa yang harus kita siapkan? Naam. Yang pertama ya fidina azakumullah, dijelaskan oleh para ulama bahwasannya ketika datang berbagai macam ujian dan musibah serta kesedihan hidup pada diri kita, hendaklah kita bersabar, as-sabru alaiha, bersabar atasnya. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang terkena musibah, bala, atau mungkin kalau dia melakukan berbagai macam dosa-dosa jadi bisa jadi ukubah buatnya, hukuman untuknya. Ada berbagai macam tipenya. Yang pertama al-ghadab, marah. Kita lihat orang yang pertama ini atau golongan yang pertama ini, setiap dia berjalan dalam detik-detik kehidupannya tidak cocok dengan dirinya, marah. Dan ini tercela. Rasulullah SAW menasihatkan kepada sahabatnya untuk jangan marah berkali-kali, jangan marah, jangan marah. Menunjukkan kepada kita sudah sunatullah, kehidupan ini akan naik dan turun, ada suka dan duka, ada nikmat dan pahit, ada manis dan pahit. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang diuji itu ada yang pertama disebutkan Syekh Utsaimin, dia marah-marah.
Ima dia menggerutu dengan hatinya, ima dia mencaci maki dengan lisannya, ima dia membanting-banting dengan tangannya. Ini tingkatan yang pertama. Bahkan merasa menyesal diciptakan di dunia ini dengan keluh kesah, dengan ucapan, dengan amal perbuatan, mengatakan Allah tidak adil, si fulan dikasih ini, saya dikasih cuma ini. Sampai orang-orang yang di luar dia pun terkena dengan imbas daripada kemarahannya. Iya, ini orang yang pertama dan ini tercela. Yang kedua adalah as-sabru, yaitu orang-orang yang ketika dia menerima musibah, tertimpa bala ataupun ukubah, mungkin dalam keadaan dia bersabar. Dalam keadaan dia bersabar. Nah, yaitu seorang mukmin bersabar ketika turun kepadanya musibah. Yang dimaksud sabar adalah habsul qalb, menahan hati untuk tidak menggerutu. Karena dijelaskan bahwasannya hati itu adalah segumpal daging. Kalau itu jelek nanti akan mengaruhi jelek dari lisan maupun perbuatannya. Dan ini termasuk daripada rukun kesabaran, ya, yakni seorang menahan hatinya dari menggerutu, menahan lisannya dari mencerca berkata-kata yang jelek, kemudian menahan anggota badannya dari melakukan hal-hal yang dicela oleh syariat, yakni nampar-nampar pipi atau menarik-narik pakaian, dia mencakar mukanya, atau dia mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang jelek dari ucapan orang-orang jahiliyah. Maka dijelaskan wafidina azakumullah, yang dinamakan sabar itu adalah pertama kali ketika mendengar khabar musibah itu terjadi, di situ langsung sabar. Wa dzalika liqouli sallallahu alaihi wasallam innamas sabru inda sadmatil ula. Sungguhnya kesabaran itu adalah ketika pukulan pertama. Jadi ketika mendengar kabar pertama kali, itulah yang dinamakan sabar. Misal ketika kita mendengar ada yang menimpa pada diri kita, divonis misalnya sakit, ya, divonis sakit paru-paru, kanker, stroke dan seterusnya, divonis. Nah, yang dimaksud sabar itu ketika mendengar khabar dari vonis tersebut, dia dalam keadaan habsun nafs, menahan diri, tidak menggerutu, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, dan tidak membanting sesuatu atau melakukan dengan jasadnya dari ketidakpuasan. Ini namanya sabar. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sungguhnya kesabaran itu adalah pada pukulan yang pertama. Iya. Inna fidana azakullah. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin sebagai tingkatan yang kedua dari jenis manusia. Yang pertama tadi apa? Marah. Yang kedua adalah as-sabru. Nah, wa ba'dun nasi indama ya'tihi khabar al-musibah yaf'alu katsiran mimma kharimahullah. Sebagian manusia ketika mereka didatangi ataupun kedatangan baginya musibah dan khabar musibah, mereka melakukan berbagai macam keharaman. Imma dia mengeluh, kemudian mengucapkan kata-kata yang jelek, ataupun imma dia mungkin membanting pintu, melempar piring, atau menjambak rambut dan seterusnya.
Ini keumuman manusia. Maka yang diajarkan ya fillah azakumullah oleh agama kita, ketika seorang tertimpa berbagai macam keadaan dari musibah, bala maupun ukubah, hendaklah dia menahan diri, menahan hati, menahan lisan dan amal perbuatan, untuk senantiasa apa? Ala ta'atillah. Ini jenisnya, untuk terus mentaati Allah apapun yang menimpa kita. Kekurangan harta, ada yang meninggal, bencana besar, kematian saudara, atau berbagai macam musibah-musibah, kebangkrutan dari perniagaan dan seterusnya. Iya. Hendaklah dia apa? Menahan. Hendaklah dia menahan pada saat itu dari menggerutu, kemudian mengucapkan kata-kata yang kotor atau membanding-banding sesuatu. Nah, agar dia apa? Ala ta'atillah. Ini jenisnya. Sabar itu ada 3 jenisnya. Ala ta'atillah, terus di atas ketaatan, agar dia terus di atas ketaatan. Wa an maksiatillah, agar dia tidak bermaksiat kepada Allah. Wa ala qadari khairi wa syarri, dia bersabar terus bahwasanya ini ketentuan Allah, mau yang baik mau yang buruk adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini afidina azakumullah. Nah, maka ketika seorang muslim hidup dalam keadaan seperti ini, seluruh urusannya adalah baik, seluruh keadaan hidupnya adalah baik. Apapun yang menimpa dia, dijelaskan di dalam Sahih Muslim, ajaba lil amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin ilal mu'min in asabatu sara saqar faqana khairulah wa in asabatu dhara sabar faqana khairulah. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin ketika dia ditimpa sahan, bencana, musibah, dia bersabar. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, anugerah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna fidina azakullah. Iya. Dan dijelaskan bahwasanya orang-orang yang bersabar, mereka pahalanya tidak bisa dihitung. Mereka pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya pahala, bahwasanya pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab, sehingga sangat besar. Maka tadi dikatakan seorang itu tidak bisa dia naik kepada derajat orang-orang yang disebut ya muttaqin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia diuji, kemudian dia bisa bersabar. Dengan lolosnya dia dari ujian itu karena kesabarannya, derajatnya bisa mendekati orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya pahala bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab. Maka ya fidina azakullah, ini adalah bimbingan yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama untuk seseorang senantiasa mendalami ilmu tentang kesabaran, ya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Tidak hanya sekedar ngaku-ngaku, saya ini seorang penyabar, saya ini orang-orang yang siap menerima berbagai macam konsekuensi, tapi dalam keadaan dia menyelisihi kenyataan. Dalam wakilnya dia tidak puas dengan kehidupan ini, mencela, kemudian melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan dari jasadnya. Nah, insyaallah itu dulu karena waktu asyar. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada asyar biidznillah.
Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون